Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak yang berfokus pada gerak lurus. Tahukah kamu bagaimana benda bisa dikatakan bergerak? Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, lintasan melingkar atau parabola, ataupun lintasan tidak beraturan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benda yang bergerak pada lintasan yang lurus atau biasa dikenal dengan gerak lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus akan melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimanakah hubungan ketiganya? Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Oke, untuk itu simak peta berikut ini. Contohnya, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak dari rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah adalah 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan adalah 0 km. Mengapa 0? Itu karena titik awal dan akhirmu sama. Itulah yang membuat nilainya menjadi 0. Berbeda halnya ketika kamu berjalan ke arah utara sejauh 100 meter, kemudian kamu berpindah ke arah selatan sejauh 50 meter. Berarti perpindahanmu yaitu 100 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Jadi, perpindahan bernilai 50 meter ke arah utara. Nah, mudah kan? Jadi, jarak adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Lalu, bagaimana dengan kelajuan dan kecepatan? Pada mobil tertentu, biasanya dilengkapi dengan GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Lalu apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan? Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Walaupun memiliki konsep fisika yang berbeda, dalam gerak lurus berubah beraturan, kelajuan dan kecepatan memiliki simbol yang sama, yaitu V, dengan satuan yang sama dalam sistem internasional, yaitu meter per sekon. Adapun rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Sedangkan kecepatan memiliki rumus V sama dengan delta S per T. V ada anak panah di atas yang menunjukkan arah, berarti kecepatan dengan satuan meter per sekon. Delta berarti selisih atau perubahan. Delta S berarti perubahan posisi dengan satuan meter. Sedangkan T adalah waktu tempuh dengan satuan second. Sekarang kita kembali ke gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dari waktu ke waktu. Contohnya kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol yang lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Sementara itu, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak si benda ini berubah atau bisa bertambah cepat ataupun bertambah lambat, tetapi secara teratur.
Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan mobil yang sedang bergerak, menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Rumus GLBB adalah sebagai berikut. Pada rumus ini, ada variabel A yang berarti percepatan. Pada GLBB, karena kecepatan bendanya berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila dibuat dalam grafik, hasilnya akan seperti berikut ini. Gambar A menunjukkan grafik ketika kecepatan dipercepat, sedangkan gambar B menunjukkan grafik ketika kecepatan diperlambat. Percepatan sendiri dapat dihitung dengan rumus delta V dengan delta V sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 atau kecepatan awal. Pada dasarnya perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti kecepatannya 0. Di sisi lain kecepatan benda di GLBB selalu berubah tapi dalam keadaan teratur, sehingga timbullah percepatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara GLB dan GLBB. Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.